Jujur aku udah mikirin ini baik-baik ya guys. Kalau aku mau ngonten di YouTube itu aku bagi dalam dua kategori guys. Yang pertama, kategori pertama itu kategori yang non konversi ya. Jadi niatku pengen bikin konten aja apa adanya ya. Panjang gak apa-apa, nggak akan aku potong, nggak akan aku edit, dan lebih ke sifatnya refleksi atau pokoknya ngomong aja lah ya, daripada kita punya banyak waktu tapi nggak dimanfaatin, ya mending kita bikin video aja. Terus yang kedua, aku juga mau bikin konten yang ada konversinya, yakni kita punya tujuan tertentu. Dalam hal ini ya supaya ketika kita ngonten itu nggak mubazir kayak gitu guys. Jadi aku konversikan dalam bentuk uang ya. Jadi nanti ada dua jenis konten yang aku bikin. Yang pertama refleksi kayak gini, ngobrol aja, pokoknya ya nyantai aja. Kemudian yang kedua adalah aku bikin konversi kayak gitu guys. Dan sekarang adalah yang non konversi guys. Jadi aku emang agak males sih ya bikin video konten durasi panjang di YouTube itu ya. Karena beberapa pertimbangan guys. Pertimbangan yang pertama karena di YouTube itu ketika kita belum memiliki personal branding yang kuat atau kita belum memiliki jam terbang yang tinggi ya, maka kita mau nggak mau harus memaksimalkan AdSense atau sumber pendapatan yang utama di YouTube itu kan AdSense kayak gitu guys. Dan AdSense itu bisa maksimal kalau durasinya panjang, yakni 4-8 menit kan. Nah, apalagi kalau misalkan durasinya panjang kayak gitu, maka kalau mau editing itu juga waktu yang dibutuhkan lama dan prosesnya juga lama juga guys, ribet kayak gitu. Makanya itu yang bikin males. Kemudian ada lagi yang nomor dua. Selain faktor durasi yang panjang, kemudian editing itu ya imbasnya kepada isi dari konten tersebut. Kebanyakan kan isi dari sebuah konten itu kan nggak banyak guys, dan itu sebenarnya bisa dijelaskan melalui video short ya, video pendek ya. Tapi gimana caranya, karena ada kaitannya dengan AdSense itu mengubah walaupun isinya dikit, walaupun isinya 1 menit tapi jadi 8 menit. Nah, diantaranya yaitu dengan memasukkan bumbu-bumbu. Jadi proporsi bumbunya itu harus banyak daripada intinya kayak gitu guys. Dan bumbu ini yang sulit. Nah, bumbu itu sulit guys, sulit banget untuk bikin bumbunya itu supaya durasinya walaupun panjang tapi kelihatan berbobot, dan juga penonton itu nggak skip guys. Bisanya penonton nggak skip itu kan karena ada minimal 2 manfaat ya. Kalau aku perhatiin, yang pertama itu karena dia mendapatkan manfaat dari situ. Ada ilmu baru, pengetahuan baru, edukasi baru. Kemudian yang kedua, ada nih juga yang karena dia pengen hiburan guys, boring ngapain ya, nonton aja YouTube nih, orang gabut ngapain aku tonton aja lah. Yaitu yang terjadi kalau orang-orang yang melakukan live streaming aja gitu kan, yang di give pause gede kayak gitu. Itu kan karena yang nge-give juga orang gabut, yang konten juga gabut aja gitu guys. Ada beberapa konten memang yang susah dibikinnya, dan ada juga yang mudah guys. Konten yang susah itu adalah konten yang sifatnya opini. Opini itu ya ketika kita menyatakan pendapat, menyatakan aspirasi kita, sehingga orang itu mau percaya dan mendengarkan kita, itu sulit ya. Lain halnya ketika kita bikin konten yang temanya jauh lebih mudah, seperti halnya tutorial. Tutorial, tips, trik, itu kan merupakan sesuatu yang ilmu pasti ya, solusinya itu terpecahkan. Lain halnya kalau opini kan nggak memberikan solusi biasanya kalau opini itu ya, tapi bisa aja malah jadi berbeda kayak gitu kan. Tinggal gimana caranya mengolahnya itu. Kalau misalkan kita belum memiliki nama besar, ya lagi-lagi ya kayak gini ya, nama besar itu kan diawali dari nama kecil dulu. Kalau misalkan ujuk-ujuk jadi besar itu ya nggak ada guys, kecuali kalau memang dia sudah punya privilege ya, orang tuanya udah artis, kemudian anaknya tinggal ngikutin jejak karir dari orang tuanya, ikut nimbrung nama besar, atau kemudian temennya udah jadi orang gede terus dia ikut-ikutan nimbrung kayak gitu, kayak dicawel-cawel, itu bisa sih dilakukan seperti itu buat mempercepat ya. Itu kalau misalkan kita pengen bikin konten-konten yang opini, tapi itu agak susah sih guys menurutku ya. Jadi aku lebih fokus untuk 2 hal sih.
30 hari ini aku pengen konten konsisten dan serius ya. Di antaranya ya yang penting nggak kosong aja lah ya. Kalaupun nanti kan banyak sekali orang-orang yang menghujat ya di kolom komentar ya. Karena memang bener sih. Kalau misalkan kita mau ngajarin orang, sebenarnya aku nggak niat ngajarin orang guys. Aku itu apa ya, mengatakan sesuatu yang sudah aku lakukan ya. Aku sudah melakukan. Kamu buktikan aja di akun TikTok saya di situ ya. Aku memang udah lama bikin konten guys, dari tahun 2022, 2023 lah ya. Dan bukan orang yang apa ya, kemudian dengan fasilitas yang memadai pada saat itu, apalagi pada saat itu kan aku mengalami gangguan jiwa juga guys. Jadi memang benar-benar dari minus gitu ya. Jadi kalau kalian mengatakan wah konten gak mutu, aku tuh udah pernah menerima hardikan yang jauh lebih keras dari itu. Makanya aku nggak terlalu tersulut emosi ya. Memang ada satu kali itu ada orang yang menyulut emosi ya di kolom komentar ya. Tapi itu pun aku jawab dengan bercanda guys. Jadi nggak aku ambil serius. Dan itu sih guys. Jadi kesimpulan dari video ini ya. Yang pertama adalah aku mau bikin dua jenis konten. Yang pertama adalah konten yang sifatnya adalah kayak sejenis cerita aja ya. Yang penting akun nggak kosong. Kemudian yang kedua adalah konten-konten yang dikonversi sebagai sumber pendapatan ya, karena menunjang AdSense itu kalau tayangan hanya 20-30 AdSense dari mana gitu kan, apalagi belum di endorse sama brand di akun YouTube ini ya. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa kok aku agak males bikin video durasi panjang di YouTube karena ya itu guys, durasinya harus panjang, terus kemudian editingnya juga diperlukan lebih ketelitian, terus kemudian isinya juga harus diperhatikan dengan cermat ya, karena misalkan isinya sedikit tapi bumbunya yang banyak, namun biar kelihatan seluruh video itu berisi semua, itu gimana caranya loh mengubah dari bumbu-bumbu itu menjadi seperti hanya isi. Paham apa enggak sih guys? Jadi kayak gini aja lah, kalau kamu kurang paham, kamu tulis aja di kolom komentar sini. Besok pun juga aku bikin konten lagi guys, tenang aja ya. Oke guys, salam dari orang desa ya. Walaupun jiwaku aku cari ilmu pengetahuan dan wawasan itu banyak sebenarnya guys. Cuman ya itu guys, terbatas ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita diskusi aja ya. Barangkali kamu ada masukan dan informasi yang seharusnya aku itu udah tahu tapi aku belum tahu ya, kamu tulis aja di kolom komentar sini. Kalau kamu anggap ini channel positif kok nggak ganggu, kamu boleh subscribe. Kalau kamu berkenan like kayak gitu guys ya. Semoga video ini nggak jadi spam aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Semoga sukses selalu. Aku ngomong kayak gini ya, salam-salam itu banyak kan, karena kita, banyak. Ini tak jelasin di episode berikutnya ya. Kenapa aku ngomongin salam sebegitu banyaknya? Karena ini ada perubahan mindset yang luar biasa guys. Oke.